Hai, halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini bersama dengan Bu Ervi, kita akan belajar IPA tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan beserta dengan fungsinya. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Oke, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa yang kalian lihat anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar sebatang pohon. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah bagian tubuh tumbuhan beserta dengan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Mari kita pelajari dari yang paling bawah dan berada di dalam tanah. Apa? Ya, betul, akar. Fungsi akar mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah. Selanjutnya, setelah akar adalah batang. Fungsi batang penopang tumbuhan agar berdiri tegak, jalur transportasi air dan makanan, serta yang terakhir tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Berikut gambar penampang melintang batang dikotil. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Jadi seperti ini penampang melintangnya. Yang pertama adalah epidermis. Nah, epidermis ini terletak di bagian paling luar dari sebuah batang dikotil. Berikutnya ada floem atau pembuluh tapis yang fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya kambium terletak di antara floem dan xilem. Selanjutnya adalah xilem atau pembuluh kayu yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Yang paling dalam adalah empulur. Fungsinya sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan. Nah, berikutnya ada daun. Nah, fungsi dari daun adalah tempat fotosintesis, tempat transpirasi atau penguapan, dan alat respirasi atau pernafasan. Pada daun terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran atau tempat keluar masuknya gas karbon dioksida atau CO2 dan gas oksigen atau O2 pada saat fotosintesis. Itu stomatanya, kalian perhatikan. Nah, selanjutnya bagian tubuh dari tumbuhan adalah bunga. Nah, bunga memiliki bagian yang pertama adalah kelopak. Berfungsi melindungi mahkota ketika masih kuncup. Berikutnya ada mahkota sebagai perhiasan bunga. Mahkota berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga. Ada juga putik sebagai alat kelamin betina dan ada juga yang terakhir benang sari sebagai alat kelamin jantan. Setelah kita mempelajari bagian tubuh tumbuhan, selanjutnya kita akan mempelajari bagian tubuh hewan. Ada banyak sekali hewan di bumi ini, tapi yang akan kita pelajari kali ini ada 3 hewan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan bernapas dengan insang. Bagian tubuh ikan seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama bagian tubuh dari ikan. Nah, inilah gambar ikan. Bagian tubuh yang pertama adalah mata, berfungsi untuk melihat. Selanjutnya, lubang hidung. Pada ikan, lubang hidung tidak digunakan untuk bernapas, melainkan sebagai alat indera penciuman untuk mengenali bau mangsa dan predator. Selanjutnya, mulut untuk makan dan ada tutup insang digunakan untuk melindungi insang. Seperti yang kalian tahu, insang adalah alat pernapasan pada ikan. Berikutnya, ada sisik yang berlendir untuk melindungi tubuh ikan. Ada pula ikan yang tidak bersisik namun hanya berlendir, misalnya ikan lele.
Bagian berikutnya ada gurat sisi, fungsi untuk mendeteksi getaran dan gerakan pada air. Bagian tubuh ikan berikutnya ada sirip. Nah, sirip ini sebagai alat gerak pada ikan. Sirip itu ada sirip perut, sirip anal, dan sirip punggung. Yang terakhir dari ikan adalah bagian ekor. Fungsi ekor untuk mengarahkan gerak ikan atau untuk berbelok pada saat ikan sedang berenang. Selain memiliki insang, ada pula beberapa ikan yang memiliki labirin. Nah, ikan yang memiliki labirin adalah ikan yang hidup di lingkungan berlumpur dan memiliki kadar oksigen sangat sedikit. Fungsi labirin itu untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan akan tetap bertahan pada kondisi yang kekurangan oksigen. Labirin ini terletak di atas insang. Contoh ikan yang memiliki labirin adalah ikan lele dan ikan gabus. Hewan kedua yang akan kita pelajari bagian tubuhnya adalah kucing. Kucing merupakan hewan karnivora atau hewan pemakan daging yang banyak sekali berada di sekitar kita. Bagian tubuh kucing itu terdiri atas mata untuk melihat. Berikutnya ada hidung sebagai indera penciuman untuk membau. Bagian tubuh dari kucing berikutnya adalah mulut dan gigi untuk makan. Di dalam mulut kucing itu terdapat lidah. Lidah kucing ini berfungsi untuk membersihkan bulu halus ketika makan daging. Tidak jarang mereka sering menjilati bagian tubuhnya dengan lidah sebagai pengganti mandi. Berikutnya bagian tubuh kucing adalah kumis kucing. Nah, kumis kucing berfungsi sebagai antena yang mampu mengarahkan kucing ke sebuah tempat atau untuk mengenali lingkungannya. Itulah kumis kucing. Bagian tubuh dari kucing yang selanjutnya adalah telinga. Nah, seperti hewan-hewan yang lainnya, telinga digunakan untuk mendengar. Pendengaran kucing sangatlah tajam sehingga terkadang telinga mereka bergerak setiap ada sesuatu yang bergerak. Berikutnya adalah rambut. Kucing memiliki rambut, bukan bulu. Nah, rambut ini sebagai penutup tubuhnya yang berfungsi menjaga suhu tubuh. Berikutnya adalah ekor. Fungsi ekor sebagai alat keseimbangan ketika kucing sedang berlari atau melompat. Dan yang terakhir, bagian tubuh dari kucing adalah kaki. Kaki ini sebagai alat gerak. Pada bagian telapak kaki terdapat kuku yang berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Hewan terakhir yang akan kita pelajari bagian tubuhnya adalah unta. Nah, inilah gambar unta. Anak-anak, di manakah tempat tinggal unta? Adakah yang tahu? Betul sekali, unta tinggal dan hidup di daerah padang pasir yang panas dan sedikit air. Beginilah bagian-bagian tubuh unta. Yang pertama, mata untuk melihat. Pada kelopak mata unta terdapat rambut halus yang berfungsi untuk melindungi mata dari pasir atau debu. Berikutnya adalah hidung. Hidung sebagai indera penciuman. Lubang hidung unta dapat menutup jika terjadi badai pasir. Bagian tubuh berikutnya adalah mulut dan gigi untuk makan. Unta memiliki mulut dan gigi yang dapat digunakan untuk mengunyah makanan yang berduri, tanaman terutama yang berduri. Nah, yang berikutnya bagian tubuh unta yang menjadi ciri khas unta yaitu adanya punuk di bagian punggung unta. Punuk untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak sehingga unta bisa bertahan tidak makan tidak minum selama beberapa waktu. Berikutnya ada rambut punggung. Fungsinya melindungi punuk dari cahaya matahari. Bagian tubuh unta berikutnya adalah kaki sebagai alat gerak.
Kaki unta panjang, fungsinya untuk menjaga tubuh agar tetap dingin walaupun terkena sinar matahari. Kemudian, telapak kaki unta lebar. Nah, ini fungsinya agar unta tidak terperosok saat berjalan di padang pasir. Kemudian, telapak kaki unta ini juga tebal. Nah, ini fungsinya untuk melindungi dari panas padang pasir. Demikian penjelasan Bu Ervi tentang bagian tubuh tumbuhan dan hewan beserta dengan fungsinya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal dengan mengunjungi alamat di bawah ini. Oke anak-anak, nah sekian pelajaran kita hari ini. Ingat selalu jaga kondisi tubuh kalian, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.